Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mu ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A dalam kajian Tafsir Luqman. Sekarang kita akan membahas karakter bulan lahir di bulan September ya, bulan September atau Ramadan. Suratnya adalah surat ke-81 yaitu At-Takwir dengan jumlah ayat 29 dan surat ke-18 yaitu Al-Kahfi dengan jumlah ayat 110. Atau dengan kata lain, hijabnya adalah At-Takwir dan hijibnya adalah Al-Kahfi. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah surat At-Takwir atau surat ke-81. At-Takwir memiliki arti menggulung. Nah, menggulung di sini kalau kita ibaratkan yang namanya menggulung ya, kalau kita analogikan secara sederhana aja. Kita misalnya menggulung benang, kan digulung kan ya. Ombak juga menggulung, gitu ya. Menggulung. Nah, di sini kalau kita artikan atau kita korelasikan menjadi sifat bulan lahir seseorang, khususnya di sini dalam hal ini adalah bulan lahir September atau Ramadan, bulan ke-9, yaitu orang yang lahir di bulan tersebut, itu bisa dibilang dia itu ketika menghadapi masalah itu kadang-kadang itu tidak benar-benar diselesaikan secara tuntas. Bahkan terkadang negatifnya adalah terkadang suka menumpuk masalah. Cuek terhadap omongan orang, terhadap katakanlah itu namanya masalah itu kan sedikit-sedikit kecil lama-lama menjadi besar. Nah, itu yang kadang-kadang luput dari perhatiannya. Nah, makanya digulung artinya ya ibaratnya kayak kita main layangan lah gitu. Kita main layangan, kemudian kita benangnya sudah di mana-mana, kita gulung akhirnya menjadi kusut sendiri. Nah, artinya apa? Jangan sampai Anda yang lahir di bulan September atau Ramadan di sini terbelit oleh masalah Anda sendiri. Terbelit akan atau menghadapi kesulitan di kemudian hari dari masalah yang Anda sepelekan. Masalah-masalah mungkin kecil itu bisa nanti itu. Ya. Nah, kemudian di satu sisi kalau kita lihat menggulung, misalnya ombak yang menggulung, itu kan dia nggak peduli, akhirnya nggak peduli. Siapapun bisa digulung, siapapun bisa disikat lah kasarnya gitu. Nah, kadang-kadang di situ juga bisa dibilang orang yang lahir di bulan September atau Ramadan, dia orangnya itu tegas gitu. Nah, di militer cocok gitu. Di militer dia sikat ya, nggak peduli dengan siapa aja gitu. Bisa dibilang pemberani orangnya. Nah, tapi memang di satu sisi juga bisa diartikan itu tadi bahwa yang harus diperhatikan ya, sekali lagi bahwa jangan terlalu menyepelekan masalah atau jangan terlalu menyepelekan hal-hal yang seharusnya itu menjadi perhatian Anda. Jangan terlalu dicuekin lah gitu. Ya. Nah, kemudian dari jumlah ayat dari surat At-Takwir yaitu adalah 29. Surat ke-29 adalah Al-Ankabut, laba-laba. Nah, kemarin sudah kita singgung juga bahwa ini berbicara tentang jaringan, berbicara tentang koneksi atau relasi. Anda memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Ya, akhirnya Anda memiliki relasi yang cukup lumayan dibandingkan dengan teman-teman Anda yang bukan lahir di bulan September atau bulan lahir yang memiliki unsur Al-Ankabut gitu. Ya misalnya kayak di kemarin di bulan apa ya?
Nah, di bulan Juni. Nah, di bulan Juni juga memiliki surat ke-29. Nah, cuma meskipun Anda memiliki jaringan yang cukup lumayan, cuman kan yang namanya rumah yang paling lemah atau paling rentan, atau sarang yang paling rentan, itu adalah sarang laba-laba. Mudah rusak. Ya, mudah rusak itu dari banyak hal. Salah satunya adalah dari diri Anda sendiri yang kurang memperhatikan, lagi-lagi kurang perhatian terhadap jaringan yang Anda miliki. Padahal itu kalau Anda manfaatkan jaringan itu sungguh luar biasa. Ya, seperti kita tahu bahwa laba-laba itu membuat jaring, ya itu dengan tujuan adalah menangkap mangsa, sebagai perangkap mangsa. Nah, ini juga bisa menjadi kelebihan Anda. Kelebihan dalam memancing seseorang untuk masuk ke dalam perangkap Anda. Anda memiliki sebuah siasat yang luar biasa. Nah, itu bisa berarti atau berkonotasi negatif, sekaligus bisa juga berarti positif kan, tergantung dari point of view-nya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Ya. Kemudian dari sisi Al-Ankabut itu sendiri ya, itu kan istilahnya itu bisa dibilang itu bisa menjadi sarana ya, sarana Anda untuk katakanlah dalam tanda kutip hidup Anda di situ. Anda bisa sekali bergantung hidup Anda di jaringan yang Anda miliki. Jangan atau bisa dibilang jangan dianggap sepele atau membiarkan jaringan yang Anda miliki. Untuk Anda yang lahir di bulan Agustus atau September gitu, harus telaten atau tekun dalam membina jaringan Anda gitu, atau korelasi atau relasi yang Anda miliki ya. Kemudian surat yang kedua adalah Al-Kahfi ya. Al-Kahfi dengan jumlah ayat 110. Surat Al-Kahfi artinya gua. Gua kalau kita lihat di sini kan sesuatu yang mungkin kalau kita belum masuk ke dalam gua tersebut, tentu kita ketika kita berada di mulut gua ya, belum masuk nih, kita tentu memiliki sebuah pemikiran yang negatif. Hampir sebagian orang ketika ditanya atau diminta pendapatnya tentang sebuah gua, tentu konotasinya macam-macam dan itu rata-rata konotasinya adalah negatif. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran seseorang yang lahir di bulan September atau Ramadan, bulan ke-9. Nah, ketika dia berhadapan sama seseorang atau menghadapi sebuah situasi tertentu, khususnya adalah teman baru atau orang yang baru Anda kenal atau situasi yang baru Anda temui, itu terkadang Anda sudah, kalau bisa diistilahkan itu, Anda memasang kuda-kuda. Sungguh berjaga-jaga. Nah, Anda langsung memiliki persepsi atau apa yang ada di benak Anda itu terkadang rata-rata nilainya itu negatif gitu loh. Wah, nanti jangan-jangan begini, wah jangan-jangan nanti begini, jangan begini. Anda sudah membentengi diri terlebih dahulu. Nah, sekali lagi bahwa ini semua bisa positif, bisa negatif. Nah, positifnya adalah Anda itu cukup berhati-hati ketika berhadapan pada orang yang baru atau situasi terbaru atau tempat baru. Itu Anda berhati-hati. Ada kalanya kan ada orang yang welcome segala macam. Nah, Anda tuh cenderung untuk diam terlebih dahulu. Diam dan mengamati. Mengamati orang tersebut, mengamati keadaan tersebut. Ya. Kemudian surat Al-Kahfi itu jumlah ayatnya adalah 110. Surat ke-110 dalam Al-Quran adalah An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Nah, ini bisa berlaku Anda sebagai subjek dan Anda sebagai objek. Kalau sebagai subjek, berarti Anda orang yang ringan tangan ketika seseorang membutuhkan bantuan Anda.
Anda orangnya tuh mudah atau gampang untuk dimintain tolong. Anda susah menolak untuk bilang tidak ketika seseorang itu minta tolong kepada Anda. Nah, ini tapi khususnya untuk orang yang benar-benar sudah Anda kenal ya. Sudah Anda kenal, terlepas itu kenalnya sebentar atau lama, tapi orang tersebut sudah Anda kenal, apalagi teman yang lama, itu Anda susah untuk bilang tidak ketika ada seseorang meminta bantuan Anda. Nah, begitu juga kalau Anda sebagai objek, berarti adalah dalam menghadapi masalah, itu rata-rata Anda seringkali, bisa bilang ini adalah seringkali, ada sebuah kecenderungan, Anda itu susah untuk menyelesaikan sendiri. Anda senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Ya, bisa dibilang itu kurang mandiri lah. Nah, seperti itu. Cuma sekali lagi yang saya tekankan di sini bahwa surat Al-Kahfi ini adalah surat bentukan. Ya, kalau didikan orang tuanya itu terlalu memanjakan, ya gitu ya. Nah, ini orang yang lahir di bulan September atau Ramadan ini bisa menjadi orang yang manja, gitu. Orang yang kurang mandiri. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah bentukan. Tapi kalau orang tersebut didikannya adalah tangguh, pendidikannya itu kuat, gitu, baik dari orang tua, lingkungan dan segala macam. Nah, ini memang dia perlu bantuan, tapi ketika memang dia sudah sudah nggak sanggup untuk menjalankan sendiri. Ya memang rata-rata manusia akan seperti itu. Tapi kan terkadang ada orang yang tidak mau terbuka akan masalah yang dimiliki. Ya cukup saya aja sendirilah yang tahu masalah saya. Karena ada orang yang memiliki tipikal atau karakter seperti itu. Tapi di sisi lain ya, kembali lagi bahwa surat ini adalah surat bentukan. Tergantung bagaimana didikan dari orang tuanya. Karena apa? Karena kalau kita lihat surat ke-18 Al-Kahfi atau Goa itu kita akan tahu karakter atau sifat asli dari orang yang lahir di bulan Ramadan ketika kita udah benar-benar bisa masuk ke dalam dirinya. Artinya masuk di sini adalah benar-benar mengenal orang yang lahir di bulan September tersebut. Goa di sini kan penuh dengan misteri, penuh dengan jebakan, penuh dengan ketidakpastian apa yang ada di dalam gua tersebut. Nah, ini juga tercermin dari sifat orang yang lahir di bulan September. Orangnya tuh susah ditebak, misterius orang. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di sisi format atau penempatan suratnya di dalam Al-Quran. Surat ke-81 atau At-Takwir di sini, ya. At-Takwir di sini secara posisi terletak di ain ke-6 dari juz 30. Dalam tafsir Luqman, ain ke-6 di sini memiliki arti sendi, syaraf atau hukum. Ya, sendi, syaraf atau hukum. Nah, bisa diartikan di sini orangnya atau orang yang lahir di bulan September atau Ramadan. Nah, kalau dari sisi profesi, dia cocok hal-hal yang berkaitan dengan hukum, misalnya jaksa, pengacara, kepolisian. Nah, itu cocok dia. Kalau secara katakanlah itu bakat alamiahnya tuh di situ. Atau hal-hal yang berkaitan dengan tadi, misalnya syaraf, tadi kan bisa berkaitan dengan bidang kesehatan, khususnya adalah ahli syaraf misalnya. Nah, kalau dari sisi karakter, syaraf atau hukum, syaraf ini sih kan artinya sesuatu organ di dalam diri kita atau bagian di dalam diri kita yang sangat sensitif kan. Nah, itu juga dari sisi orang yang lahir di bulan September atau Ramadan, dia orangnya cukup sensitif. Ketika disinggung sedikit aja dia udah langsung bereaksi. Spontan, reaksinya spontan gitu.
Ketika dia disinggung sedikit, dia udah langsung bereaksi secara spontan. Nah, kemudian kita akan lihat lagi dari surat Al-Kahfi sendiri atau surat ke-18. Ya, kita akan lihat surat Al-Kahfi dari sisi penempatannya itu terletak di 2 juz dia. Di juz 15 dan juz 16. Tapi di sini kita akan lihat dari total jumlah tanda rukunya di sini ya. Total jumlah tanda ruku dari surat Al-Kahfi adalah 12 ya. Totalnya adalah 12. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa ketika dia disinggung sedikit dia cukup reaktif ya, artinya cukup responsif. Itu juga berkaitan dengan apa? Dengan jumlah dari tanda ruku atau tanda ain dari surat Al-Kahfi itu sendiri. Jumlahnya adalah 12. Ya. 12 dalam ilmu ain atau dalam tafsir Rukman, ain ke-12 ini memiliki arti nafsu, motivasi, ambisi, terus kemudian emosi. Nah, ini bisa juga sensitif terhadap masalah-masalah emosi tadi, emosionalnya. Nah, bisa dibilang orang yang lahir di bulan September atau Ramadan, di sini juga orangnya itu bukan temperamen ya, tapi tadi ketika dia disinggung sedikit, wah langsung bereaksi itu, reaktif gitu. Karena berkaitan tadi di samping tadi dari surat Al-Kahfi-nya sendiri, di sini juga ditambah dari surat Al-Kahfi dari jumlah tanda rukunya adalah 12. Ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dari karakter bulan lahir September atau Ramadan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, salah penafsiran, mohon untuk dimaafkan. Paling tidak di sini sedikit banyak saya memberikan sebuah gambaran karakter bulan lahir dilihat dari variabel Al-Quran yang ada. Nah, di sini tentu panjenengan sendiri ya yang melihat karakter saya seperti itu atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sekaligus terima kasih atas perhatiannya. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.